10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Selamat malam, Bu. Ya. Kalau saya lihat kondisi malam ini, Bu, Kamis malam, saya teringat mungkin sekitar 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemane ada peristiwa di mana Tuhan Yesus mengalami konflik yang sangat krusial, Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan saat itu, malam itu. Oke Pak, ya terima kasih. Jadi hari Kamis ya, tepat hari Kamis malam itu. Kamis malam. Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Taman Getsemani. Ya. Nah, kenapa ada di sana? Karena memang Taman Getsemani adalah satu tempat yang biasanya dipakai Yesus untuk bergumul, menggumuli hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak, dengan pelayanannya. Dan oleh karena itu Yesus mengambil tempat itu untuk bergumul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Dan pada saat itu dikatakan bahwa ada 3 kali Yesus berdoa. Ya. Ya, Yesus berdoa. Yesus kembali yang terakhir itu bertemu dengan murid-muridnya yang sedang tertidur. Ya, betul. Lalu Yesus membangunkan mereka bahwa Yesus mengatakan bahwa Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oh, okay. Artinya bahwa prajurit-prajurit bersama Yudas, Ya, murid Yesus Yudas sendiri Iskariot, itu, ya. itu sudah dekat. Yesus mengatakan seperti itu. Dan oleh karena itu tiba-tiba datanglah Yudas bersama dengan prajurit-prajurit itu
untuk menangkap Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini dulu Bu. Oke. Bagaimana nanti kita bicara tentang Yesus dihukum mati pada saat persidangan berdasarkan perikop Yohanes 19:1-16 akan kita bahas di dalam. Iya, Bu, Pak. mari kita Oke, ke dalam. makasih Pak. Ya. Salam, selamat malam jemaat terkasih Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun berada. Malam hari ini kita kembali bertemu, kita adakan acara eksposisi Torah. Namun sebelumnya sesuai protokol kesehatan kita akan laksanakan, kita pakai masker. Bu, kita bisa lepas masker, kemudian kita menggunakan face shield. Ya. Terima kasih. Jadi kita tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kita mempunyai kegiatan. Bapak Ibu jemaat terkasih dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada, malam hari ini perkenalkan saya ada Christian Suseno akan memandu acara kita malam hari ini dan di samping saya sudah hadir Ibu Pendeta Irene Makatita. Selamat malam Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Luar biasa. Malam ini sengaja kita berdua akan memandu Bapak Ibu semua dan seluruh jemaat yang akan mengikuti acara ini. Kita akan mengikuti acara sebagai bagian dari kegiatan sepekan jelang Paskah. Dan saat ini kita mempunyai tema khusus yaitu Yesus dihukum mati. Perikop yang akan kita ambil adalah dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 16. Luar biasa Bu ya. Ini mungkin warga sudah menunggu-nunggu Bu karena ini hampir tiap tahun pasti kita peringati kegiatan ini, suatu refleksi yang sangat baik buat kita semua jemaat. Ibu mungkin sebelum kita mulai kita ada satu lagu pembukaan. Nah, mari kita jemaat kita nikmati lagu pembukaan ini. Silakan. Menjulangnya atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu, seluruh umat insan menengadkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam.
dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Oh, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka, di ufuk timur pagi mereka. Luar biasa tadi alunan lagu yang sangat merdu dan membuat kita semakin semangat untuk masuk ke acara ini, Bu. Ya, Pak. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita buka dengan doa, Bu ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan telah perkenankan kami untuk mengadakan acara eksposisi satu arah sebagai bagian dari sepekan jelang Paskah ini. Tuhan kiranya mohon berkenan hadir di acara ini dari pertengahan awal, pertengahan hingga akhir, sehingga dapat terlaksana dengan lancar, tanpa gangguan apapun. Dan kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini mampu untuk membuat iman kami semakin dalam, semakin mengerti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibu Makatita, ada sebenarnya sangat menarik sekali perikop yang sudah kita sampaikan tadi, Yohanes tentang Yesus dihukum mati. Mungkin Ibu bisa menjelaskan gambaran secara umum perikop itu. Mungkin bisa diawali dari siapa, Yohanes Baptis dan sebagainya. Silakan Ibu. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi perikop kita di hari ini dari Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ya. Itu diberi judul perikop Yesus dihukum mati. Nah, jadi sebetulnya gambaran di dalam perikop itu ya bicara tentang Yesus yang diserahkan kepada Pilatus ya. Pilatus kemudian Pilatus pada saat itu memperkenankan orang untuk, kalau dalam Alkitab dipakai istilah menyesah. Menyesah itu artinya diperbolehkan untuk memukul Yesus, ya, mengancam Yesus. Ketika Yesus sudah diserahkan kepada Pilatus itu, dan kemudian pada saat itu prajurit-prajurit mereka membuat mahkota duri itu, Pak. Dan mahkota duri itu dia terbuat dari satu jenis tanaman. Tanaman itu disebut Sisyphus spina Christi. Tanaman berduri itu ada di Israel. Saya pernah ke Israel dan saya pernah melihat betul-betul bahwa memang ada tanaman itu.
tanaman berduri ya, lalu dianyam, dibikin mahkota, lalu kemudian dipasang pada kepala Yesus, dan kemudian dikenakan jubah ungu Iya. pada saat itu ya. Lalu kemudian Yesus diproses untuk diadili. Nah dalam proses itu banyak hal yang harus dijalani oleh Yesus. Iya. Yesus itu menjalani ada kurang lebih 4 kali Yesus berhadapan dengan pengadilan itu, Pak. Iya. Jadi Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Pada saat itu yang mengadili adalah Kayafas. Iya. Kemudian Yesus lalu berhadapan dengan Pilatus. Iya. Diserahkan lagi kepada Herodes. Lalu diserahkan lagi kepada Pilatus. Karena Pilatus yang harus menjatuhi hukuman. Dia pada saat itu sebagai pemerintah Romawi yang punya hak untuk menjatuhi hukuman kepada orang yang bersalah. Dan pada saat itu Pilatus di dalam dia mengadili Yesus, ternyata dia tidak menemukan satupun kesalahan yang ada pada diri Yesus. Oke, Bu. Pak. Jadi sebetulnya saat itu Pilatus punya kuasa penuh ya terhadap Dia punya nasib kuasa Yesus. penuh. Oke, Bu. Dia punya kuasa penuh Oke, untuk tahan dulu. menentukan. Tahan dulu, Bu. Iya. Nanti ada pertanyaan di belakang. Tahan dulu, Bu. Oke. Nah, biar pemirsa Biar nanti akan saya selesaikan dulu ya, Pak ya. Sampai perikop oke. ini ya. Iya, iya. Jadi Pilatus memang punya kuasa penuh untuk menentukan. Iya. Dan di dalam proses itu Pilatus dia harus berhadapan juga dengan orang banyak. ya, Ya, pada saat itu orang banyak berkeinginan supaya Yesus harus dihukum mati. ya, Ya, karena menurut mereka Yesus membuat satu kesalahan yang fatal. Yaitu menyebut dirinya sebagai anak Allah dan sebagai raja. Padahal sebetulnya yang menyebutkan itu adalah mereka sendiri. Tetapi mereka merekayasa situasi dan mereka menginginkan supaya Yesus dihukum mati. Dan pada saat itu Pilatus berusaha juga untuk mencuci tangan. Walaupun Pilatus punya hak untuk membebaskan tahanan ya, pada hari-hari raya tertentu. Ya. Dan itulah yang Pilatus mau lakukan. Karena dia tahu betul bahwa ini Yesus tidak bersalah. Ya. Tetapi karena dia harus berhadapan dengan orang banyak, Pak. Makanya dia pakai cara itu. Aku punya hak untuk membebaskan salah seorang penjahat. Dan dia mau membebaskan Yesus. Tetapi orang banyak menuntut supaya Yesus harus dihukum mati. ya. Dengan cara disalibkan. Begitu. Oke, jemaat terkasih, luar biasa tadi penggambaran dari Ibu Pendeta Mbak Katita. Semakin membuka kita, bahkan mungkin kita bisa membayangkan situasi yang sangat genting di saat itu. Betul. Dan bagaimana posisi Yesus yang misalnya kalau kita bilang mau ngomong apapun salah ya. Salah. Karena kita sudah terkondisikan seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan, Bu. Secara garis besar, bagaimana sebetulnya urutan peristiwa kematian Yesus dimulai dari Taman Getsemane, Kamis malam, Bu ya, sampai dengan Bukit Golgota itu. Secara garis besar saja, Bu. Iya, jadi awal penderitaan itu dimulai dari Getsemani. Ya, Jadi ketika Yesus ada di Getsemani, Pak, Ya. Yesus sementara bergumul. ya, Karena Yesus sendiri sudah tahu bahwa dia akan menjalani jalan sengsara, Via Dolorosa ini. Via Dolorosa, Dia akan ya. menjalani Via Ya. Dolorosa. Dan dia bergumul berdoa sampai dikatakan bahwa sampai peluhnya seperti titik-titik darah dan itu bertetesan di tanah. Ya. Itu betapa beratnya pergumulan Yesus. Dan pada saat Yesus bergumul, disitulah Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit yang datang untuk menangkap Yesus. Lalu kemudian mereka membawa Yesus ke pengadilan. Mereka membawa Yesus kepada Pilatus untuk nanti Yesus diadili oleh Pilatus. Dan setelah Pilatus mengadili, Yesus dinyatakan bersalah dan dia harus menjalani hukuman mati di salib. Namun gini, Bu,
di mata orang-orang saat itu ya, karena itu kan orang itu tidak hanya orang yang benci dengan Yesus, tapi juga ada di situ pun pengikut Yesus sebenarnya ada Bu ya. Namun lebih dominan mereka yang benci lah. Sebetulnya itu seberapa salahkah Yesus? Kenapa permintaan sampai disalibkan? Itu kan artinya hukuman mati itu Bu. Ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari konteks pembacaan Alkitab ya. Ya. Jadi sebetulnya ada menurut mereka ada 2 kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh Yesus. Oke. Ya, ada 2 kesalahan yang Ya. paling besar. Menurut mereka Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Oke. Nah, dan yang kedua mengatakan dirinya sebagai raja. Iya. Dan bagi mereka ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah itu Yesus menghujat Allah. Oke. Dan itu sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku pada saat itu di Israel. Setiap orang yang menghujat Allah, hukumannya adalah mati. Dan kalau mati disalib, itu penjahat yang ada pada saat itu Pak, seorang penjahat dia harus mati dengan cara disalib. Dan kita bisa bayangkan mereka memperlakukan Yesus seperti itu. Bahwa Yesus mati dan disalib berarti Yesus itu adalah sebagai seorang penjahat. Karena ketika seseorang disalib, itu semua orang memandang dia adalah seorang penjahat. Dan memang harus Dan hukuman memang mati harus disalibkan. Bu. Harus disalibkan karena 2 kesalahan besar yang menurut mereka yang dilakukan oleh Yesus itu Pak. Oke Bu. Tadi kan kita lihat dari orang-orang yang ada di situ yang menyalahkan. Sekarang saya mau lihat dari posisi Pontius Pilatus Bu. Oh Nah, iya, Pilatus. Ya. Jika kita mencermati perikop tersebut, kita bisa pahami bahwa sebenarnya mungkin terjadi pergulatan batin yang cukup hebat dialami oleh seorang Pilatus. Iya, betul. Ya, dengan posisinya yang seperti tadi saya tanyakan, dia punya kuasa penuh menentukan nasib Yesus. Namun dia tidak menemukan kesalahan yang fatal pada diri Yesus sehingga harus disalibkan. Iya. Dan sebetulnya pun Pilatus tahu apa yang seharusnya dia lakukan, tapi dia memilih untuk mengikuti keinginan orang-orang itu. Betul. Di sisi lain, kalau kita mencermati juga, kematian Yesus haruslah terjadi untuk mengenapi firman-Nya. Oke. Nah, itu ada yang menarik yang dari dualisme kita pemikiran. Mungkin Ibu bisa menjelaskan itu, Bu. Oh iya. Jadi tadi dikatakan bahwa Pilatus ketika dia mengadili Yesus, dia mengalami suatu pergulatan batin yang luar biasa. Karena dia tahu betul bahwa memang Yesus tidak bersalah, makanya dia katakan kepada orang banyak, tidak sedikit pun kesalahan yang aku dapat pada diri Yesus. Ya, tetapi dia berhadapan dengan orang banyak menuntut supaya Yesus harus disalib, dihukum mati. Nah, artinya bahwa Pilatus harus memilih nih Pak. Dia harus memilih, dan kalau kita lihat ini juga sudah Pilatus sudah mulai melihat kalau mengikuti apa yang dia lakukan, artinya dari hasil pemeriksaannya terhadap Yesus, seharusnya Yesus dibebaskan. Tapi karena dia berpikir banyak hal, Pak, dia bicara tentang kalau dia memihak kepada dirinya sendiri, berarti dia harus berhadapan dengan orang banyak, dia memikirkan kedudukannya. Dia memikirkan jabatannya, nanti bisa-bisa orang banyak suruh dia turun. Tidak usah lagi memimpin pada saat itu. Jadi akhirnya dia harus memilih mengikuti orang banyak walaupun salah, Pak. Walaupun salah, tapi dia akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan orang banyak. Nah, walaupun dia sudah berusaha untuk mencuci tangan itu Pak tadi, dia tidak tadi mau. Ibu cerita bahwa itu kan simbolis saja Bu ya, mencuci bahwa tangan. aku tidak bersalah, tetapi pada akhirnya karena tuntutan orang banyak, akhirnya dia memutuskan Yesus dihukum mati. Oke, ya bisa, ya kita bisa bayangkan bagaimana dilema Bu ya waktu itu ya. Dia bergumul keras Pak untuk menentukan, untuk memutuskan
betul. hukuman kepada Yesus itu jadi pergumulan luar biasa buat Nah. Pilatus pada saat itu. Kembali tadi tuh masalah saya mau tertarik kenapa kok harus mati kan begini Bu. Yesus dihukum mati. Ini versi kita orang Kristen. Yesus dihukum mati adalah sebagai ganti ya Bu ya, atau penebusan dosa manusia. Yang ini tercermin pada saat kita mengadakan perjamuan kudus Bu ya. Iya. Ya, di mana roti itu yaitu tubuh dan anggur yang adalah darah Iya. diserahkan atau dicurahkan untuk penebusan. Nah, dari pemahaman iman, mengapa harus mati itu tidak cukupkah Yesus itu disiksa sampai berdarah-darah, sampai tubuh penuh luka. Oke. Nah, itu gimana Bu? Iya. Kadang-kadang kita berpikir ya begitu ya Pak ya. Ya, Kan sudah cukup lah. Sudah Itu. disiksa, sudah dicambuk. iya, Ya, Iya. sudah menderita seperti itu cukup lah. ya, Ya, kalau kita lihat secara iman Kristen, Pak, sebetulnya bicara soal kematian Yesus itu ada dalam satu rangkaian atau saya mau katakan dalam satu paket karya penyelamatan yang Allah kerjakan bagi dunia. ya, Jadi karya penyelamatan Allah itu mulai dari kelahiran Yesus. ya, Yesus lahir, kemudian Yesus mati, ya, kemudian Yesus bangkit, Bangkit, ya. dan naik ke sorga. ya, Nah, oleh karena itu memang kematian Yesus itu sudah menjadi satu paket yang Allah kerjakan bagi dunia ini. satu ketetapan. Iya, satu Iya. ketetapan ya. Jadi kalau Yesus tidak mati, berarti tidak ada kebangkitan. Firman-Nya belum digenapi. Iya, firman-Nya belum Iya, digenapi. iya. Jadi itu ada dalam satu paket karya penyelamatan Allah bagi dunia. Iya, iya. Makanya Yesus harus mati berdasarkan pertanyaan Bapak tadi. Iya, betul, Ibu. Oke, Wah, seperti luar itu. biasa Bu, luar biasa. Iya. Memang kita juga akan miris Bu ya kalau mendengar cerita itu, meskipun itu tiap tahun pun kita peringati, tapi selalu aja peristiwa itu menjadi satu hal yang sebetulnya justru di satu sisi membuat iman kita semakin dalam Bu ya. Iya. Kemudian Bu ada pendapat atau mungkin ada tiga versi tentang alasan Yesus dihukum mati. Iya. Ya, versi pertama itu datang dari otoritas Romawi, di mana seorang Pontius Pilatus sebagai wali negeri Romawi di Palestina menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sebetulnya lebih karena alasan politis ya Bu ya. Iya, betul. Walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus, namun dengan posisinya dia ingin menjaga hubungan baik dengan pemimpin Yahudi. Jadi Pilatus seperti tadi Ibu sampaikan tidak mau kehilangan simpati dari rakyat. Iya. Kemudian versi yang kedua itu Pilatus melihat Yesus berpotensi mengganggu stabilitas keamanan Iya. di wilayahnya terkait dengan bisa mengurangi pajak pendapatan. Iya. Karena pernah Yesus itu mengusir para pedagang di Bait Allah sehingga terjadi keonaran. Iya. Kemudian versi yang ketiga ini menarik sekali, itu adalah keyakinan umat Kristiani sendiri. Yesus dihukum mati sama sekali bukan karena kesalahannya ataupun kuasa orang Romawi. Betul. Dia dihukum karena mau menanggung dosa manusia dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Bu. Oke. Bagaimana Ibu? Oke Pak, ya. Luar biasa Pak. Ada tiga versi ya, tentang kematian, tentang Yesus dihukum mati. Ya, yang pertama dikatakan bahwa ini adalah menjadi otoritas dari pemerintahan Romawi pada saat itu ya, Pilatus Ya. yang sebetulnya berkuasa untuk menentukan hukuman mati dan memang kenyataannya seperti itu ya. Pilatus menggunakan otoritasnya itu untuk memberikan hukuman kepada Tuhan Yesus. Dan terkadang Bu, apa yang dialami Pilatus itu terjadi juga saat ini kan Bu ya? Oh iya, iya. Banyak iya. mungkin ada banyak pemimpin kita yang karena posisinya Betul. menghadapi dilema yang seperti yang sebetulnya Iya. Pilatus alami Bu ya. Iya. Jadi kayaknya mirip Pak, mirip. Mirip ya. Jadi karena kebanyakan ya orang mau mempertahankan banyak hal Ya. ya.
mempertahankan nama baik, mempertahankan posisi, Reputasinya, mempertahankan iya. reputasi dan sebagainya, bisa saja dia lakukan seperti itu ya. Ya. Ya, istilahnya dia secara tanpa dia sadari, dia juga sudah menghukum Yesus. Nah, itu gimana Bu? Jadi di satu sisi kita memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi di situ sisi kita menyalibkan Yesus. Iya. Gimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu? Jadi terkadang tuh seperti ini Pak, dikatakan begini, aduh kita kok setia, rajin beribadah ya. Jadi sepertinya benar-benar kita mencintai Yesus. Tetapi tanpa kita sadari, di belakang pun kadang-kadang tanpa kita sadar kita sudah menghukum Yesus, menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Ya, kadang-kadang ya karena kita bisa mempertahankan banyak hal itu Pak. Ya, kita bisa menjual Yesus, kita bisa menyalibkan Yesus, atau kita bisa menghukum Yesus tanpa kita sadari. Bukan menyalibkan Yesus, kita gantung Yesus, tetapi bagaimana cara kita dari perbuatan kita setiap hari tanpa kita sadari kita sudah menyalibkan Yesus. Ya, jadi memang sebetulnya berat Bu ya, jadi orang Kristen Bu ya. Iya. Tapi kuasa Tuhan lebih berat, lebih besar yang kita terima. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita pingin lakukan yang terbaik juga Pak untuk Yesus. Ya. Jadi memang benar ya keyakinan umat Kristiani sendiri bahwa Yesus ada dan kemudian mati memang betul-betul untuk menebus dosa kita Bu ya. Betul Pak. Dan sebelumnya mungkin orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tidak mengharapkan Yesus hidup karena Yesus itu selalu melakukan kebenaran. Perbuatan mereka pada saat itu sungguh sangat melanggar atau tidak dikehendaki oleh Yesus. Mereka memungut pajak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu mereka berupaya untuk menyingkirkan Yesus. Dan pada akhirnya dihukum mati itu Pak. Dan kalau orang Kristen pada saat ini menganggap bahwa Yesus tidak bersalah dan memang Yesus tidak bersalah Pak. Betul. Yesus tidak bersalah, itu semua rekayasa sudah permainan politik lah kita bisa katakan seperti itu ya Pak ya. Untuk bagaimana Yesus dihukum mati. Dan sebetulnya yang menjadi sesuatu yang harus dicatat dalam kehidupan iman percaya kita adalah bahwa memang kematian Yesus, sekali lagi saya ulang Pak, ada dalam rencana besar karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Ya, Yesus mati supaya dosa-dosa kita dihapus. Ya. Tanpa kematian Yesus yang ada hanyalah hukuman kekal. Penghukuman kekal Pak. Dan manusia tidak sanggup untuk menghapus dosanya. Yang bisa menghapus dosa manusia hanyalah satu pribadi yang tidak berdosa. Yaitu Tuhan Yesus. Orang berdosa tidak mungkin menghapus dosa orang berdosa Pak. Yang bisa menghapus dosa manusia adalah pribadi yang tidak berdosa. Dan pribadi yang tidak berdosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu dengan cara dia harus menjalani via dolorosa. Mati di salib, kemudian dikuburkan dan bangkit, dan itulah kemenangan bagi orang-orang percaya. Luar biasa ya Bu. Jadi memang selalu saya ingat ya Bu. Jadi saya ingat itu satu karya penyelamatan Allah ya Bu. Dari Yesus lahir, kemudian Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Luar biasa. Jemaat terkasih, satu hal yang membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa karya penyelamatan Allah sudah terjadi dan kita selalu senantiasa wajib mensyukuri Bu ya. Mensyukuri bahwa kita pun sudah diselamatkan. Iya, betul sekali. Kita sudah diselamatkan. Jadi begini Pak, sebetulnya yang saya katakan tadi, karya penyelamatan Allah itu dalam satu paket. Jadi kenapa Yesus lahir? Kenapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia? Karena itu
manusia itu sudah berdosa. Iya. Jadi Yesus datang untuk bagaimana memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang tadi sudah rusak. Iya. Ya kan, tadi Allah menciptakan manusia dengan sempurna, tapi karena Betul. dosa manusia Ya. hancur hubungan kita, putus dengan Allah. Yesus datang ke dunia, ya, lahir ke dunia untuk itu, untuk membangun kembali relasi yang baik antara Allah dan manusia. Iya. Nah, setelah Yesus lahir, lalu kemudian Yesus menjalani perjalanan pelayanannya, Yesus jalan salib yang harus dia jalani. Ya Dolorosa. Ya. Supaya manusia terbebas dari penghukuman kekal. Ya. Kalau enggak kita dihukum, Pak, kekal selama-lamanya. Itu ya. Tapi karena Allah mengasihi manusia, maka Yesus diutus datang ke dunia supaya manusia diselamatkan. Iya. Nah, ketika Yesus mati, Yesus bangkit menunjukkan bahwa Yesus menang atas kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus menang atas kuasa dosa dan maut. Yes. Dan ya, kemudian ya itulah menjadi kemenangan bagi orang percaya. Betul, Ibu. Yesus bangkit di hari Minggu. Oleh karena itu kita bersyukur karena hari Minggu dijadikan sebagai hari di mana kita harus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas kemenangan Ya. yang sudah kita peroleh. Lalu kemudian Yesus naik ke sorga untuk bertakhta di kerajaan sorga. Mulia. Demikian. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta, Iya. sangat-sangat memberkati apa yang telah Ibu sampaikan. Jemaat terkasih dan juga pemirsa dimanapun berada, begitu luar biasa tadi penjelasan dari Ibu Pendeta tentang terkait peristiwa Yesus dihukum mati. Yang seperti sudah kami sampaikan tadi diambil dari perikop Yohanes 19:1 sampai 16. Dan semoga kiranya apa yang kami sampaikan di bincang-bincang ini bisa semakin mempertebal iman kita sebagai umat Kristiani. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ibu Pendeta mungkin ada closing statement sebelum kita tutup. Oke Pak, ya terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang menjadi penting untuk kita maknai berhubungan dengan tema kita di hari ini, bicara tentang Yesus dihukum mati. Kalau kita bicara Yesus dihukum mati berarti kita bicara tentang Pilatus. Ya. Nah, kita bicara tentang Pilatus. Artinya bahwa di sini kita mau kita mau diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita harus berkata yang benar. Ya, betul. Ya. Kita harus berkata yang benar. Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat walaupun kita ngumpet-ngumpet, ya. Tuhan gak lihat, Tuhan lihat di mata Tuhan semua telanjang. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan untuk mengatakan yang benar. Selalu menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikut artinya bahwa melalui penderitaan Kristus kita terbebas dari hukuman kekal selama-lamanya. Dan oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menghargai karya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Kita menghargai karya Tuhan itu dengan bagaimana kita hidup. Melakukan apa yang Tuhan berkenan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, kan gak gampang pendeta, itu sulit sekali. Iya, tapi kita minta tuntunan Roh Kudus memampukan kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya pikir dua hal yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini berhubungan dengan tema kita, Yesus dihukum mati. Terima kasih Pak, demikian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Iya. Jemaat terkasih, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Iya. Luar biasa itu Bu. Bisa sulit, bisa gampang. Tapi kita yakin dan percaya jika Tuhan memampukan kita, Amin. maka kita pun dapat melakukan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih sekali Bu, luar biasa bincang-bincang kita malam hari ini. Iya Pak.
Dan jemaat terkasih dan juga pemirsa dimanapun berada, demikian bincang-bincang kami tentang peristiwa Yesus dihukum mati. Dan di bagian dari sepekan jelang Paskah yang dilaksanakan oleh GKPU Halim Perdana Kusuma, semoga apa yang sudah kami lakukan di sini dan tadi terutama dari Ibu Pendeta yang luar biasa semakin mencerahkan kita, iman kita semakin meninggi dan meningkat dan semakin tumbuh ya Bu, tumbuh berkembang terus. Terima kasih kami ucapkan Ibu dan juga yang yang sudah membantu acara ini untuk dari majelis KPO, tim multimedia, terima kasih. Dan Bapak Ibu sebelum kami akhiri, jangan lupa kegiatan Paskah, sepekan jelang Paskah masih besok hari Jumat masih akan dilaksanakan ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus pukul 09.00 yang dilakukan secara live via YouTube. Dan pada pukul 11.00 ada lomba sekolah minggu hari Jumat juga secara virtual via Zoom. Sebelum menutup acara ini, kita akan saksikan dan juga dengarkan alunan lagu untuk merefleksikan apa yang telah kita bincangkan tadi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal
Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri kegiatan malam hari ini dan akan ditutup dengan doa. Kami persilakan Ibu Pendeta untuk menutupnya. Terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kami diberi kesempatan di sepekan ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan menjelang Paskah. Dan di hari ini kami sudah berdialog tentang tema Yesus dihukum mati. Dan biarlah melalui dialog yang sudah kami lakukan ini, kami belajar untuk memaknai bagian ini. Kami diingatkan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan semuanya telanjang, di mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Dan kami juga belajar untuk memaknai bagian ini, mengingatkan kami supaya kami senantiasa menghargai karya penyelamatan Allah yang Allah kerjakan bagi kami semua, dengan bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah percakapan atau dialog kami di malam hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni kami kalau dalam percakapan ini ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati hamba-Mu bersama dengan Pak Kris yang sudah mendampingi di dalam dialog ini, bersama-sama dengan tim multimedia yang setia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam campur tangan Tuhan. Memberkati juga setiap rangkaian acara yang dilakukan oleh panitia sampai pada hari Minggu nanti Bapa, hari kemenangan Kristus yang kami lakukan dalam ibadah Paskah. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan kepada Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawakan doa kami ini kepada Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat terkasih, Ya. demikianlah tadi bincang-bincang kami dan acara ini dengan demikian berakhir pula. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa. Salam. Terima kasih Bu. Shalom. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
padaku seperti yang kau